insiden kalongan itu, atau memang ada tekanan dari internal yang mungkin membuat organisasi profesi ini tidak nyaman? Jadi ada dua hal terkait dengan pertanyaan itu. Pertama, secara fakta di lapangan kami semua pengurus hampir semua hal ini perlu kami sampaikan karena menjadi tanggung jawab kami sebagai profesi, sebagai penegak hukum, bahwa intinya segala permasalahan kalau saya lihat di video itu pada pokoknya kan sudah ada perdamaian ya, kira-kira ada permohonan maaf dan seterusnya. Lain selebihnya yang terjadi idealnya kemudian diselesaikan secara baik, ada win-win solution atau alternatif dispute resolution. Karena dalam penegakan hukum ada adagium yang disebut dengan Indonesia, Ungaran atau Kabupaten Semarang. Perkenalkan, saya Muhammad Sofyan selaku Ketua DPC Pradi Ungaran. Di samping saya ini Pak Anjas Widayanto selaku Sekretaris. Kemudian di sebelah saya ini Pak Heri Haryadi selaku Pembina DPC. Juga ada Pak Heru Trianto juga selaku Pembina. Kemudian ada Mas DPC Pradi Ungaran Kabupaten Semarang. Jadi rekan-rekan yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini perlu kami menggelar terkait dengan adanya insiden yang kami menyebutnya sebagai insiden di Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Tak pol-pole ya. Peradi lagi. Nah, karena hal tersebut maka kami di DPC Pradi Ungaran menganggap perlu dan kami memiliki legal standing untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi melalui konferensi pers pada sore hari ini. Jadi perlu kami sampaikan pertama bahwa setelah kami identifikasi, kami verifikasi keanggotaan yang ada di DPC Pradi Ungaran yang bersangkutan, yang kemudian tersebut yang di media disebut sebagai Wisnu Hadi Prihananto atau VHP, itu sampai pada hari ini, sampai kami melakukan konferensi pers ini belum terdaftar, tidak terdaftar di keanggotaan di DPC Pradi Ungaran Kabupaten Semarang. Meskipun demikian, yang bersangkutan beberapa kali memang sudah kami melihat memang seorang advokat atau lawyer yang memang menurut konfirmasi yang bersangkutan tergabung di DPC Pradi Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Dan belum idealnya menurut peraturan organisasi ketika seseorang kemudian sebagai lawyer atau advokat harus menyesuaikan dengan domisili kantor maupun tempat tinggalnya. Nah, yang bersangkutan ini diketahui seperti media sudah viral di media bahwa bersangkutan itu tinggal dan berdomisili hukum di Kabupaten Semarang, maka idealnya harus melaporkan, mendaftarkan ke kantor kami agar bisa terverifikasi di kantor kami. Kira-kira demikian. Sampai hari ini tidak, dan sampai hari ini ya Senin 15 Juni 2024 yang bersangkutan belum terdaftar sebagai keanggotaan kami dan juga belum melaporkan secara resmi. Nah, rekan-rekan semuanya, bahwa perlu kami sampaikan jika kemudian seseorang yang kemudian sebagai advokat atau lawyer khususnya yang tergabung dan terafiliasi dengan Pradi, khususnya Pradi kami DPC Ungaran, maka kami DPC menerapkan beberapa standar yang kemudian mengacu pada undang-undang advokat maupun kode etik, sehingga kami berusaha memastikan jika ada advokat atau lawyer yang terafiliasi tergabung di DPC Pradi Ungaran, maka menjadi kewenangan kami untuk melakukan pembinaan, dan kami konsisten untuk bagaimana menegakkan etik, bagaimana untuk kemudian seorang advokat itu bisa bersikap profesional dan menjaga integritas baik dalam menjalankan profesinya, sedang menjalankan profesinya, maupun dalam attitude kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan insiden itu, kami selaku advokat sangat menyayangkan dan ikut prihatin karena memang idealnya seorang advokat atau lawyer ya, dalam kehidupan sehari-hari harus tetap menjaga etika, kesopanan,
dan attitude untuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lain selebihnya bahwa kami memandang bahwa dalam persoalan ini kami sebagai advokat perlu kami sampaikan kepada khalayak bahwa advokat itu sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya atau yang sering disebut dengan pacatur wangsa. Maka ketika advokat kemudian melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesi maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka harus tunduk dan patuh pada kode etik profesi. Nah, apabila ada anggota kami, seorang advokat yang terafiliasi dan tergabung di Divisi Pradi Ungaran, ketika melakukan pelanggaran semacam terjadi insiden di video yang viral itu, maka tentu saja kami akan melakukan penindakan, melakukan pembinaan. Namun sayangnya yang bersangkutan itu sampai pada hari ini belum tergabung. Pada hari ini Senin 15 Juli 2024 tidak tercatat sebagai anggota kami, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Sehingga kami ada beberapa mekanisme internal yang dapat kami terapkan. Kami ada dem etik yang kemudian nanti ada kewenangan dari Dewan Etik untuk kemudian melakukan pembinaan terhadap anggota-anggota kami yang kemudian di lapangan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rangka menjalankan pekerjaannya melanggar batas-batas etik. Kira-kira demikian.